Hmm, apa ya reformasi itu? Dan bagaimana Indonesia pada masa reformasi? Mari kita tanya Talita. Oke Dandi, jadi sekarang aku jawab ya. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Indonesia pada masa reformasi telah mengalami beberapa pergantian presiden. Presiden pertama Indonesia pada masa reformasi adalah Bahrudin Yusuf Habibie, di mana pada masa Orde Baru B.J. Habibie menjabat sebagai wakil presiden setelah presiden mengundurkan diri. Maka setelah konstitusi jabatan presiden digantikan oleh wakil presiden. Setelah kepemimpinan B.J. Habibie, presiden Indonesia pada masa reformasi adalah Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Nah, sekarang pertanyaannya, apa yang menyebabkan rakyat Indonesia menghendaki dilaksanakannya reformasi dalam kehidupan bernegara? Bagaimana perkembangan bangsa Indonesia pada masa reformasi? Untuk lebih lengkapnya, yuk kita bahas. Latar belakang lahirnya pemerintahan reformasi disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya dipicu oleh adanya dampak krisis finansial Asia 1997. Hal ini menyebabkan kondisi ekonomi di Indonesia melemah sehingga menyebabkan banyak ketidakpuasan masyarakat. Namun, sebenarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah juga disebabkan oleh faktor lain. Nih, diantaranya karena terjadinya penyelewengan Pancasila dan kekuasaan serta adanya KKN. KKN yang dimaksud bukan kuliah kerja nyata ya guys, tapi KKN di sini merujuk pada tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, era pemerintahan Soeharto juga dianggap cukup Jawa sentris. Selain itu, pelaksanaan kebijakan politik yang cenderung otoriter dan sentralistik, pemerintahan pada masa Orde Baru tidak banyak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat untuk berpartisipasi penuh dalam pelaksanaan pembangunan. Dampak-dampak negatif yang dirasakan masyarakat kemudian mendorong rakyat untuk melakukan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Masyarakat mewujudkan keinginan tersebut melalui sebuah gerakan yang disebut gerakan reformasi. Pada tanggal 12 Mei 1998 terjadi demonstrasi mahasiswa dalam skala besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Tuntutan mahasiswa dalam aksinya menuntut penurunan harga barang-barang pokok, penghapusan monopoli dan kolusi atau korupsi, nepotisme atau KKN. Aksi mahasiswa dalam menuntut Presiden Soeharto agar diturunkan dari jabatannya. Demonstrasi mahasiswa semakin meluas dan mulai menduduki gedung-gedung pemerintahan di pusat dan daerah. Sejak 18 Mei 1998, ribuan mahasiswa mulai menduduki gedung MPR atau DPR di Jakarta datang secara bergelombang. Mahasiswa berupaya menemui pimpinan MPR DPR agar mengambil sikap yang tegas. Perjuangan para mahasiswa Indonesia insya Allah sudah mulai menampakkan hasilnya. Nah, kemudian ada tragedi Trisakti. Teman-teman, tragedi
Trisakti merupakan peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap sejumlah mahasiswa saat melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kala itu pemerintahan masa Orde Baru sudah berlangsung selama 32 tahun. Tepatnya dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memiliki berbagai kebijakan yang baik untuk kelangsungan bangsa Indonesia. Namun ada juga kebijakan yang dianggap tidak memihak pada rakyat. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulia Lesmana 1978 sampai 1998. Kemudian ada Heri Hertanto 1977 sampai 1998 dan Hafidin Royan 1976 sampai 1998 dan yang terakhir ada Hendriawan Sy 1975 sampai 1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Peristiwa penembakan 4 mahasiswa Universitas Trisakti ini juga digambarkan dengan detail dan akurat oleh seorang penulis sastra dan jurnalis, Anggi Dwi Widowati dalam karyanya berjudul Langit Merah Jakarta. Kondisi bangsa yang semakin tidak terkendali, akhirnya tanggal 19 Mei 1998, Ketua MPR DPR pada waktu itu, Harmoko, bersedia menemui rakyat. Secara mengejutkan, Harmoko menyampaikan untuk meminta Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Selanjutnya, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Jabatan Presiden Indonesia kemudian diserahkan kepada jabatan Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Pengunduran diri Presiden Soeharto menjadi awal bagi Indonesia masuk masa reformasi. Presiden-presiden Indonesia pada masa reformasi. B.J. Habibie. Kebijakan pemerintahan di masa B.J. Habibie, di antaranya pembebasan tahanan dan narapidana politik, kebebasan pers, pembentukan partai politik, pelaksanaan pemilu 1999, mengatasi disintegrasi bangsa, memperbaiki perekonomian, dan kebijakan otonomi daerah. Abdurrahman Wahid. Kebijakan pemerintah pada masa Abdurrahman Wahid, di antaranya pemisahan Polri dan TNI, pengakuan agama Konghucu, mengatasi disintegrasi Irian Jaya, kebebasan pers, dan membangun kerjasama luar negeri. Megawati Soekarno Putri. Kebijakan pemerintah pada masa Megawati Soekarno Putri, di antaranya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, membentuk KPK dan TPK, perluasan kesempatan kerja dan peluang usaha, menetapkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM, pemilihan pertama presiden dan wakil presiden oleh rakyat, dan diselenggarakan 2 tahap untuk memilih anggota legislatif dan presiden serta wakil presiden. Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan pemerintah pada masa Susilo Bambang Yudhoyono diantaranya mengatasi disintegrasi bangsa, memberantas illegal logging, memberantas terorisme, penegakan hukum, pemberantasan korupsi, memperbaiki iklim investasi, meningkatkan kesejahteraan, menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan kualitas pendidikan, mewujudkan sistem good governance, dan menekan angka pengangguran dan kemiskinan. Jokowi Dodo. Kebijakan pemerintah pada masa Jokowi Dodo. Perbaikan pelayanan, di antaranya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera. Kebijakan ekonomi, di antaranya menghapus subsidi BBM, memperkuat kerjasama ekonomi dengan beberapa negara, mengajak investor dunia untuk menanamkan modal di Indonesia. Kebijakan kelautan, di antaranya menangkap kapal asing di perairan Indonesia,
menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing. Kebijakan pertambangan, diantaranya mengambil alih pertambangan minyak bumi di Blok Mahakam, mengambil alih 51% saham PT Freeport Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa reformasi. Masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia menghadapi konflik yang bersifat etis. Kondisi ini disebabkan lemahnya hukum dan ekonomi Indonesia yang tidak kunjung membaik. Namun, masalah-masalah tersebut dapat diatasi dan kondisi berangsur-angsur membaik. Masyarakat pada masa reformasi lebih bebas menyuarakan berbagai aspirasinya. Kondisi ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, surat kabar, majalah, dan bentuk media massa lainnya dapat menyalurkan aspirasi dan gagasan secara bebas. Agenda reformasi di bidang pendidikan terkait kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit 5 tahun. Pada masa reformasi, pemerintahan telah melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Beberapa kurikulum pendidikan yang pernah digunakan meliputi kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013.